Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Egy Sujana, sila pertama dari Pancasila hanya untuk agama Islam. Dalam diskusi antara Egy Sujana dengan Habib Kribo di salah satu televisi terkait masalah agama, kata Egy Sujana, sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa bahwa yang diakui dalam negara Indonesia ini hanya agama Islam, sedangkan yang 5 agama lainnya tidak termasuk dalam negara Indonesia. Padahal dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa untuk negara Indonesia sudah mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Dan ke-6 agama tersebut sama kedudukannya di hadapan hukum. Sekira tahun 1945, semua ulama dan pemerintah sudah sepakat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa meliputi 5 agama. Kemudian zaman pemerintahan Gus Dur, Konghucu diakui negara, sehingga seluruhnya agama yang diakui negara ada 6 agama. Egy Sujana ini selalu menonjolkan agama Islam dalam bernegara yang dalam rangka jangka panjangnya ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia yang bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa yang telah mengancam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berakibat Presiden Joko Widodo melarang garis keras untuk hidup di Indonesia yang suka mengkafir-kafirkan orang yang berbeda agama. Harapan saya Egy Sujana jangan selalu mengarah perbincangan yang selalu mengkaitkan dengan garis keras, menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis sesama pemilu agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, karena Pancasila sudah harga mati sebagai dasar negara Indonesia. Itulah saya lihat permasalahan ini, di mana Egy Sujana ini kalau berbicara waktu itu dialog dengan Habib Kribo di televisi menyatakan soal agama, yang menyatakan bahwa sila pertama dari Pancasila itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu katanya hanya untuk orang beragama Islam, karena agama Islam itu Esa katanya, sedangkan agama lain tidak, karena apalagi agama Kristen Tuhannya 3 katanya, demikian juga agama yang lainnya, sehingga itu hanya untuk yang beragama Islam saja. Padahal Indonesia itu semua sudah diakui, padahal negara sudah mengakui, negara Indonesia ini mengakui ada 6 agama, yaitu agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, agama Konghucu, dan lain sebagainya. Dan 6 agama itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan jadi harus sama-sama dilindungi dan sama-sama harus bisa bersuara dan lain sebagainya. Ya itulah saya lihat permasalahan di negara kita ini, di mana Egy Sujana sering membawa masalah garis keras di dalam berbicara soal masalah agama di Indonesia ini. Nah, ini yang saya lihat dalam agama, di mana sering membawa daripada masalah agama itu selalu mengkaitkan dengan garis keras yang selalu didukungnya, sehingga kelihatannya dia dalam jangka panjang di mana garis keras ini akan ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan tapi sekarang belum. Tetapi sekarang ini saya lihat di mana garis keras sudah hampir memasuki semua lembaga pemerintah, militer pun sudah dimasuki, lembaga PNS pun sudah dimasukinya, sehingga sudah
cukup mengkhawatirkan, sehingga Pancasila sudah terganggu oleh dibuatnya, terancam sebagai dasar negara Indonesia ini. Dan ada dugaan nantinya ini kemungkinan garis keras ini ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka kita seluruh bangsa Indonesia yang sifatnya demokrat harus bersatu melawan garis keras tersebut agar Pancasila dapat hidup tegap dan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Kita harus mempertahankannya, dan itu sudah merupakan harga mati. Makanya seperti Egy Sujani harus diambil, tidak boleh dia bersuara seharusnya di tengah-tengah masyarakat, karena dia selalu membawa masalah garis keras ke dalam setiap pembicaraan masalah agama. Dia justru menciptakan situasi tidak aman di negara Indonesia ini. Sehingga harapan saya Egy Sujana harus bertobat lah ya, dan jangan membawa garis keras dalam membahas masalah agama, agar kita bisa hidup berdampingan sesama pemeluk agama yang berbeda, yang sifatnya harmonis, yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.